Ya, pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam ID Export Session Closing. Dan pemirsa, tak dapat dipungkiri bahwa perekonomian global ini termasuk juga Indonesia tengah bergejolak lantaran gempuran pandemi COVID-19. Meski telah memasuki new normal, namun hingga kini tidak ada yang tahu kapan kondisi ekonomi bisa kembali stabil. Dan guna mengantisipasi dampak yang tidak diinginkan, investasi ini tentunya menjadi salah satu cara Jitu untuk menyelamatkan keuangan sekaligus sebagai jaminan akan ketidakpastian masa depan. Lalu sebenarnya apakah investasi masih aman dilakukan di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Jawabannya yaitu tentunya begitu masih aman asalkan kita mampu menelusuri dan mengetahui instrumen investasi apa yang tepat untuk dipilih agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar begitu ya, minimal sedikit saja resikonya. Dan berikut ini beberapa jenis investasi yang tepat untuk bisa kita pilih di tengah pandemi COVID-19. Kita ke grafis yang pertama. Di mana ada beberapa instrumen investasi, pemirsa dapat Anda cermati, ada properti. Ini di mana properti ternyata diharapkan bisa mendatangkan pendapatan sewa, kemudian juga capital gain dari jual beli properti itu sendiri. Kemudian ada logam mulia, di mana logam mulia beberapa karakteristik yang menempel, yakni harga emas yang memang cukup relatif stabil dan bahkan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu. Kemudian logam mulia atau mungkin emas begitu ya, salah satunya juga menjadi salah satu instrumen yang sangat mudah sekali dicairkan kapan saja atau sangat liquid. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi jika memang tiba-tiba membutuhkan dana darurat ataupun dana dadakan jika memiliki logam mulia. Sementara instrumen yang lain salah satunya dari instrumen keuangan nih. Pemirsa, ada surat utang negara terbagi menjadi SBR, saving bond retail, kemudian juga obligasi retail atau ORI, dan juga ada sukuk retail. Ya, ini juga bisa menjadi pilihan untuk Anda, tentunya harus dipelajari terlebih dahulu. Bagaimana kemudian keunggulan, kemudian resiko dari masing-masing instrumen investasi yang ada. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian dari instrumen keuangan salah satunya tadi yang sudah saya sebutkan ada ORI, kemudian juga SBR dan juga sukuk retail serta saving bond retail. Kita lihat ke grafis berikutnya, ini ada beberapa data terkait dengan rencana pemerintah untuk menerbitkan 6 surat utang negara, SBR, ORI dan juga ST di tahun 2020. Kita ke grafis yang kedua, pemirsa, di mana SBR 009 ini atau saving bond retail 27 Januari hingga 13 Februari 2020 tepatnya sudah di launching. Kemudian SR 12 24 Februari sampai dengan 19 Maret 2020 ini penerbitan ataupun penawaran kepada publik. Kemudian SBR 010 23 Juni sampai dengan 9 Juli 2020 dan ST 28 Agustus sampai dengan 22 September 2020 dan ORI 17 1 Oktober sampai dengan 22 Oktober 2020 dan ini yang memang masih akan dilakukan kembali penerbitannya, salah satunya ada ST 008 dan juga 26 Oktober sampai dengan 12 November 2020. Nah, instrumen-instrumen keuangan ini yang tentunya dijamin oleh negara ini memiliki risiko yang cukup kecil begitu ya, karena memang tadi di backup atau dijamin oleh negara sehingga memang kekhawatirannya agak sedikit berkurang nih bagi kita yang ingin memilih instrumen investasi di instrumen keuangan, salah satunya di SR, SBR, ORI, di mana memang pemerintah gencar-gencarnya dalam beberapa tahun terakhir untuk menerbitkan obligasi retail, kemudian juga ada saving bond retail dan juga ST melalui mekanisme atau platform online. Jadi Anda juga sebetulnya sudah bisa mulai memilih atau berinvestasi melalui platform online, tidak lagi ribet begitu ya, tidak lagi susah, tinggal menghubungi perusahaan-perusahaan yang memang menjadi perantara dari pemerintah untuk melakukan penawaran dari berbagai instrumen keuangan ini. Salah satunya ada perusahaan sekuritas, kemudian juga ada bank umum dan juga bank-bank syariah untuk produk-produk instrumen keuangan syariah, dan tentunya itu bisa menjadi alternatif begitu ya di tengah kondisi saat ini di mana kita harus hemat-hemat, pengelolaan pendapatan itu menjadi sesuatu yang penting dan investasi tentunya tidak bisa kita tinggalkan di tengah kondisi saat ini. Tentunya itu bisa menjadi catatan untuk Anda. Sementara itu pemirsa, dari instrumen investasi sebetulnya dari Anda yang memang setiap bulan memiliki pendapatan atau gaji secara rutin, untuk apa saja sih sebetulnya alokasi dari gaji atau pendapatan itu setiap bulan? Kita lihat ke grafis ketiga, ini ada pos-pos pengeluaran untuk gaji UMR begitu ya, atau bagi Anda yang memiliki gaji atau pendapatan secara rutin tiap bulan. Di mana yang pertama ada biaya tempat tinggal, kemudian juga ada biaya makan sehari-hari, selanjutnya ada biaya transportasi dan juga biaya lifestyle. Memang lifestyle ini juga harus dialokasikan meskipun tidak boleh ini kita kebobolan ya dalam tanda kutip untuk memenuhi lifestyle, sehingga akhirnya tadi tidak berasa kemana gaji kita larinya setiap bulan, sehingga akhirnya tahu-tahu sudah nol saja rekening pencairan gaji bulanan kita. Makanya kita memang
harus mengalokasikan dengan tepat berapa persen sih yang memang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita selama 1 bulan, terutama sambil menanti bagaimana pendapatan di bulan depan, dan berapa besar yang harus kita alokasikan untuk dana darurat, berapa besar yang harus kita alokasikan untuk investasi, dan berapa besar juga dana yang harus kita alokasikan tentunya untuk kebaikan ataupun untuk ibadah, agar semuanya bisa saling sinergi dan tentunya menopang nih kita dari hari ke hari, terutama sambil menanti gaji yang akan datang di bulan depan, sehingga defisit tidak selalu terjadi setiap bulan. Coba kita pelan-pelan mencoba alokasi-alokasi yang lebih tepat agar kemudian resesinya tidak semakin terasa di kantong atau rekening pribadi kita. Nah, itu tadi alokasi-alokasi dari pendapatan atau gaji setiap bulan yang memang bisa dilakukan. Kemudian juga ini ada grafis berikutnya, pemirsa, masih terkait dengan pengelolaan gaji, salah satunya untuk investasi. Apa saja sebetulnya instrumen investasi yang bisa dipilih selain tadi instrumen keuangan yang memang bisa dipilih dari pemerintah begitu ya, ada SR, ORI, dan juga lain-lain. Ini beberapa instrumen lainnya, ada reksadana. Nah, reksadana bagi Anda yang memang belum mulai mengenal begitu apa reksadana. Reksadana ini sebetulnya wadah yang memang dikelola oleh manajemen investasi atau perusahaan aset manajemen untuk membantu kita ini untuk bisa kemudian mengalokasikan uang kita atau aset kita bisa dialokasikan ke investment objek yang memang menguntungkan untuk kita, meskipun resikonya memang selalu menempel. Tapi reksadana umumnya ini tidak begitu ribet dalam tanda kutip, karena memang kita sudah percayakan kepada aset manajemen untuk bisa memutar atau mengelola uang kita melalui berbagai produk reksadana di aset manajemen tersebut. Kemudian selain itu ada menabung saham. Nah, ini juga yang terus-menerus digencarkan oleh Bursa Efek Indonesia, karena memang dengan keuntungan yang memang bisa tentunya kita kalkulasikan dengan risiko yang tentunya bisa kita perkirakan. Menabung saham juga bisa menjadi pilihan yang tepat, terutama untuk jangka panjang ya, karena memang kita harus menyiapkan dari saat ini, meskipun memang kadang-kadang risikonya cukup besar, tapi itulah kenapa kita harus juga memahami bagaimana instrumen investasi terutama saham, agar kita tidak menyalahkan instrumennya, melainkan kita harus mengerti terlebih dahulu. Kemudian selain itu ada tabungan emas yang juga tadi sudah sempat kita ulas, bagaimana kemudian komoditas logam mulia ataupun emas bisa menjadi salah satu pilihan investasi yang menarik dengan harga yang relatif stabil, kemudian juga komoditas emas yang bersifat liquid, mudah dicairkan kapan saja. Tentunya tabungan emas juga bisa menjadi pilihan yang menarik, dan bahkan tidak hanya perusahaan-perusahaan investasi berbasis komoditas saja menawarkan, pegadaian saja ini juga sudah menawarkan program gadai emas, kemudian bank-bank syariah juga menawarkan program gadai emas, dan ini sebetulnya bisa kita alih fungsikan menjadi tabungan emas yang bisa kita rutinkan dengan tentunya mengeluarkan uang yang tidak begitu besar jika kita hitung secara harian, namun tentunya ini dapat membantu kita untuk mengelola gaji kita, mengelola alokasi investasi kita agar lebih efektif dan juga efisien, dan tentunya tidak hanya untuk saat ini tapi juga nanti untuk masa depan. Dan itu tadi beberapa pilihan instrumen investasi dan juga alokasi gaji yang mungkin bisa menjadi saran untuk Anda. Mungkin juga Anda sudah melaksanakan begitu ya dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, tapi mungkin bagi Anda yang ingin baru memulai gaya hidup keuangan yang lebih sehat, itu bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.